memasuki ruangan dengan sudah menggunakan APD lengkap berupa jas lab, masker, serta sepatu tertutup. Kemudian praktikan menuju wastafel untuk melakukan serangkaian prosedur mencuci tangan menggunakan sabun dengan baik dan benar. Setelah itu, praktikan menggunakan sarung tangan dan siap untuk melakukan praktikum pembuatan larutan ringer laktat. Hal pertama yang harus dilakukan adalah disinfeksi meja kerja menggunakan alkohol 70% secara searah yang bertujuan untuk mengurangi kontaminan dari mikroba. Kemudian dilakukan penimbangan untuk bahan-bahan yang akan digunakan, yaitu natrium laktat 0,11 gram, NaCl 4,69 gram, KCl 0,204 gram, CaCl22H2O 0,142 gram, dan karboadsorben 0,5 gram. Serta disiapkan juga aquarius panas sebanyak 500 ml untuk melarutkan bahan-bahan tadi. Kemudian, natrium laktat, NaCl, KCl, serta CaCl22H2O seluruhnya dimasukkan ke dalam gelas beker berisi aquarius panas dan diaduk hingga homogen. Jika larutan sudah benar-benar homogen, dilakukan pengecekan pH menggunakan indikator universal dengan cara mencelupkan indikator tersebut ke dalam larutan untuk memastikan pH larutan yang dibuat sudah sesuai. Pada larutan yang dibuat, pH yang didapatkan adalah 7, sehingga sudah sesuai dengan pH dari larutan ringer laktat. Setelah dilakukan pengecekan pH, lalu tambahkan karboadsorben ke dalam gelas beker. Karboadsorben mengandung mikroskopik, mesoflori, dan makroflori dalam strukturnya, sehingga karboadsorben ini dapat berfungsi sebagai zat pirogenisasi, yaitu dapat menghilangkan pirogen dengan kemampuan menghilangkan warna, bau, dan polutan melalui mekanisme penyerapan pirogen. Setelah itu, larutan diaduk hingga homogen, kemudian dilakukan penyaringan dengan menggunakan kertas saring. Tujuannya adalah untuk mencernihkan larutan yang telah dibuat. Setelah didapat larutan yang jernih sebanyak 250 ml dari proses penyaringan, langkah selanjutnya adalah memasukkan larutan ke dalam botol infus dan kemudian tutup rapat botol infus untuk dilakukan proses sterilisasi. Sebelum dilakukan proses sterilisasi, botol infus diberi indikator tape yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses sterilisasi berjalan dengan baik. Selanjutnya, dilakukan sterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Tujuannya adalah untuk mematikan mikroorganisme dengan menghilangkan kontaminan mikroba pada sediaan. Setelah sterilisasi selesai, sediaan diambil dari autoclave dan dilakukan uji evaluasi sediaan. Uji evaluasi sediaan yang pertama dilakukan adalah uji kejernihan dan partikel asing. Uji ini dilakukan dengan cara melihat larutan secara kasat mata di depan latar belakang hitam dan putih untuk melihat ada atau tidaknya partikel pengotor. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan, tidak ada partikel pengotor maupun partikel yang tidak larut dalam sediaan yang telah dibuat. Uji evaluasi sediaan yang selanjutnya adalah uji kebocoran. Uji ini dilakukan dengan cara membalikkan botol infus dengan tutupnya berada di bawah dan diletakkan di atas alas berupa tisu. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, tidak ditemukan adanya kebocoran, maka mikroorganisme tidak dapat masuk sehingga tidak terjadi kontaminan pada sediaan. Praktikan kemudian memasuki ruangan steril untuk LAF dengan menggunakan APD yang lengkap. Sebelum digunakan, meja LAF harus disterilisasi terlebih dahulu menggunakan alkohol 70% secara searah.
Evaluasi sediaan yang terakhir adalah uji sterilitas. Uji ini dilakukan dengan cara mengambil larutan ringer laktat menggunakan syringe sebanyak 1,5 ml. Kemudian larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi media tioglikolat dan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian diamati perubahan yang terjadi pada sampel. Jika terbentuk agar yang stabil, maka sampel tersebut mengandung pirogen. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, larutan ringer laktat yang telah dibuat mengandung pirogen. Hal ini ditandai dengan terbentuknya agar pada tabung reaksi. Hal tersebut dapat terjadi karena kontaminasi dari lingkungan.